Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurrat A'yun Zanubah Rahma akan menemani Anda dalam 7 menit ke depan dalam kajian Islam yang berjudul Arti Penting Kata Tawakal, yang bersumber dari buku Terapi Hati karya Amrul Khalid. Tawakal. Sebelum itu Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, sebelum masuk pembahasan tawakal, mungkin masih banyak orang-orang yang belum paham betul tentang arti tawakal. Seperti kayak orang yang gak baca, orang yang gak belajar, orang yang gak minum obat, tapi mengatakan saya bertawakal kepada Allah, saya berdoa kepada Allah. Nah, yang mana sebenarnya ulama mendefinisikan tawakal memang sebagai kepasrahan hati di hadapan Allah. Namun masih banyak orang yang salah tangkap tentang hal tawakal. Sedangkan para ulama merumpamakannya seperti layaknya mayat yang diserahkan kepada orang yang memandikannya, yang mana mayat tidak dapat melakukan hal apapun, dan sang petugas yang memandikan mayat membolak-balikan si mayat, menggosok mayat, menyirami air, membersihkan. Namun kan mayat tidak bisa melawan, tidak bisa melakukan apapun, hanya diam. Nah, layaknya seperti itu. Nah, tawakal berarti tetap menjalankan sarana konduktif segenap anggota fisik sambil memutuskannya dari hati. Nah, kalau teman-teman tahu, tawakal ini ya pastinya berhubungan sama salah satu asma Allah, yaitu Al-Wakil. Artinya yang maha menangani segala urusan hamba-hambanya dengan kebaikannya. Namun ada contoh kasus, yaitu seperti layaknya gadis yang dilamar oleh seorang pria. Nah, namun gadis ini tuh mengatakan bahwa saya tawakal kepada Allah dan tidak akan menanyakan apapun tentang laki-laki yang melamar saya, sebab tampaknya ia orang yang taat beragama. Dia pasti tidak akan menelantarkan saya. Dan ini adalah pemahaman yang sangat keliru ya teman-teman, yang mana seharusnya si gadis ini harus mencari tahu tentang informasi tentang si pria ini, entah dari pekerjaan, pendidikan, teman, keluarga, domisili asal, dan lain-lain. Yang mana jodoh atau calon suami itu kan satu kali seumur hidup ya teman-teman. Jadi ya harus dipikirkan secara matang, harus tahu seluk beluknya, harus tahu latar belakangnya. Nah, saya pernah lihat film dan saya masih ingat kutipannya itu, kita adalah santan, kita adalah kelapa, yang mana kelapa itu tumbuh, kemudian jatuh dari pohon, kemudian dibelah, kemudian diparut, kemudian diperas, kemudian disaring, sehingga kita menjadi santan. Sehingga menjadi santan itu masih diolah lagi kan teman-teman, entah jadi dodol, entah jadi gulai, entah jadi posisinya itu entah jadi opor, entah jadi kari ayam, kan masih banyak lagi. Nah, kita tuh diumpamakan seperti itu. Nah, fase tawakal pun juga seperti itu. Kita nggak hanya tiba-tiba langsung berpasrah kepada Allah, namun di balik itu masih ada usaha atau masih ada ikhtiar, dari proses ke proses, dari proses ke proses. Ya mungkin proses itu cukup panjang hingga mencapai titik
fase tawakal atau berpasrah diri kepada Allah. Seperti halnya mau masuk universitas lewat tes misalnya. Kita kan masih ada belajar, terus tutor, lihat YouTube, daftar ke akademi. Ya masih banyak lagi. Nah, belajar hingga saat tes. Setelah hasil akan diumumkan, nah itu adalah baru benar-benar fase tawakal, yang mana kita hanya bisa berpasrah kepada Allah, yang mana kita hanya bisa berdoa kepada Allah untuk diberikan jawaban yang terbaik. Nah, jadi fase tawakal adalah yang mana dibaliknya ada usaha-usaha, mungkin dibaliknya ada kegagalan, namun kegagalan adalah bukan akhir dari segalanya, namun awal dari suatu keberhasilan. Jadi tawakal itu bukan hanya berpasrah namun tidak melakukan apapun, tapi berpasrah dalam keadaan yang telah melakukan dengan segenap hati, yang mana hasil akhir akan ditentukan oleh Allah, entah baik atau buruknya menurut kita, namun itu adalah terbaik bagi Allah SWT. Meskipun misalkan kita nggak lolos dalam uji tes tersebut, bukan berarti Allah telah mengecewakan kita, tapi berarti itu masih kamu bisa dapat lebih dari itu, bisa jadi seperti itu, dan bukan yang jahat atau yang gimana, tapi itu adalah masih belum jalannya untuk lolos, seperti itu. Ya, kesimpulannya pasrah atau tawakal kepada Allah SWT bukan hanya sekedar berpasrah diri dengan tidak melakukan apapun, namun ada ikhtiar di baliknya. Saya Qurrata A'yun Zanubur Rahma. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.